Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Kita terus sedang belajar hari-hari ini untuk bertumbuh menjadi manusia rohani dan perlu mempergunakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai senjata. Untuk apa? Untuk kita bisa mengalahkan tipu daya si jahat, budaya iblis yang memang sudah ditanam di dalam pikiran kita. Dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu bisa mengerti kehendak Allah mana yang baik, berkenan, dan sempurna. Kita ini dilahirkan, jadi kita cenderung hidup secara lahiriah. Kita ada di dunia, dan kita cenderung menjadi sama dengan dunia. Persoalan kita adalah kita membutuhkan yang namanya pembaharuan pikiran. Kenapa? Karena kelahiran baru tidak serta-merta membuat pikiran kita juga mengalami pembaharuan. Karena itu penting sekali untuk kita semua untuk tidak menjadi serupa dengan dunia. Karena kita sudah terbangun sedemikian rupa, dan di dalam ayat hafalan kita bahwa iblis membangun benteng-benteng, kubu-kubu, terbangun sedemikian rupa di dalam pikiran kita, di dalam hidup kita, sehingga tidak heran bahwa kita dianjurkan untuk hidup di dalam roh, jangan hidup lagi di dalam daging. Nah, persoalannya bahwa tidak mudah untuk kita keluar dengan gaya cara hidup kita secara daging dan pindah dengan gaya hidup secara roh. Kenapa? Karena kita sudah terpola sedemikian rupa, kita sudah terbentuk sedemikian rupa secara daging, secara duniawi, secara lahiriah. Ada banyak kebenaran-kebenaran manusiawi kita, ada banyak kebenaran-kebenaran yang bukan kebenaran Allah, itu sudah menjadi kebenaran diri kita. Karena itu disinilah kita belajar untuk menggunakan selengkap senjata Allah, seperti ayat hafalan kita bahwa kita memang hidup di dunia, kita masih ada di dunia, tapi sudah waktunya kita anak-anak Tuhan tidak lagi hidup secara dunia. Karena apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Kalau kita menabur secara daging, secara duniawi, kita akan menuai kebinasaan. Karena itu kita perlu menabur di dalam roh kita, sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Karena itu iblis sudah membangun sedemikian rupa di dalam pikiran dan perasaan kita. Bahkan sejak dini, sejak kita dalam kandungan ibu kita, iblis berusaha memasukkan pola-polanya lewat pikiran perasaan kita itu untuk menjadi benteng tumbuh subur dalam hidup kita. Dan benteng-benteng ini dibuat sedemikian rupa, tujuannya cuma satu, supaya kita tidak memahami Tuhan. Karena kubu-kubu itu dibangun di atas keangkuhan manusia, supaya kita apa? Kita tidak mengenal Allah dengan benar. Karena itu pikiran kita ini perlu diperbaharui, dan pembaharuan pikiran ini membutuhkan sebuah proses yang panjang. Karena itu kita perlu rajin, sungguh-sungguh. Karena kenapa perlu dirobohkan benteng-benteng? Karena dia sudah terbangun, dan yang membangun adalah iblis. Dan kalau kita tahu di perjanjian lama bahwa sebuah kota itu tergantung benteng-bentengnya. Nah, iblis membangun benteng-bentengnya supaya kebenaran firman Tuhan itu tidak menerobos masuk dalam hidup kita. Firman Tuhan tidak berkuasa atas hidup kita. Karena itu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya dalam kitab Yohanes 8 ayat 30, 31, 32 dikatakan bahwa jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, seringkali kita banyak kali jadi orang percaya, orang Kristen yang kelihatannya merdeka, tahu banyak firman, rajin kebaktian, tapi kita masih tidak merdeka. Kita tidak mengalami kelepasan, kebebasan. Kenapa? Karena tanpa sadar ada banyak penjara-penjara iblis, benteng-benteng iblis. Dan benteng-benteng itu contohnya rasa takut, mencintai diri sendiri, kesombongan, roh agamawi, ketamakan, hawa nafsu. Semua ini dalam pikiran kita. Makanya untuk bisa menembus benteng-benteng ini, kita perlu menggunakan kuasa yang Tuhan berikan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kamu akan tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi penting sekali kita mengalami kemerdekaan. Bagaimana? Kita harus mengetahui bagaimana kita bisa mengetahui firman, mengalami ginosko.
mengalami bukan hanya logos tapi rema. Dan itu bisa terjadi ketika kita tetap di dalam firman. Kalau saya ada di gedung ini atau di rumah ini, orang tidak melihat saya, tapi orang melihat rumahnya, gedungnya. Apakah saudara sudah tetap di dalam firman atau saudara masih goyah? Karena itu Sulaiman berkata, janganlah firman itu jauh dari mata, dari telinga, kalungkan itu di lehermu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Itu yang menjadi kehidupan bagi yang mendapatkan dan kesembuhan. Jadi bagaimana kita bisa mengalami kesembuhan, pertumbuhan, mujizat ketika firman itu kita dapatkan. Dan firman itu akan sulit kita dapatkan karena ada banyak benteng, ya, ada banyak lapisan-lapisan, ada banyak hal-hal yang menghalangi firman itu untuk masuk. Makanya kita perlu roh hikmat dan wahyu supaya kita bisa mengenal Allah dengan benar. Jadi yang pertama, firman itu perlu tembus dalam hidup kita, sampai kedalaman hidup kita. Firman itu perlu sampai menduduki kita, menguasai, dan sampai firman itu mendominasi kita. Nah, karena itu kita perlu terus-menerus sampai mendapatkan firman itu jadi iman. Nah, karena itu kenapa saya mendorong Bapak Ibu untuk merenungkan firman, membaca firman, mengucapkan firman, supaya firman itu menduduki, menguasai pikiran dan perasaan kita. Jadi bukan masalah saudara orang intim, dominan, orang stabil, cermat, bukan itu. Karena siapapun kita dengan tipe apapun, kalau firman tidak mendominasi hidup kita, kita tidak akan pernah mengalami kemerdekaan. Karena itu saya rindu kita menjadi sungguh-sungguh orang Kristen, manusia rohani yang merdeka. Kita bukan hanya sekedar punya pengetahuan firman, tapi kita terikat dengan banyak hal. Dan kalau kita terikat, kita tidak bertumbuh dewasa. Meskipun kita adalah tuan dari segala sesuatu, kita adalah ahli waris. Tapi kalau kita tidak akil balik, tidak dewasa, ya kita tidak akan pernah menerima apa yang harusnya kita terima. Karena itu saya dorong saudara semua untuk tetap setia tekun di dalam menghidupi kebenaran firman Tuhan. Sampai firman itu apa? Menembus jauh ke dalam hidup kita, mendudukinya dan mendominasi kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, berkati semua anak-anak-Mu, firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa, terjadilah mujizat, terjadilah terobosan dalam hidup kami semua ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu. Shalom.